Oke, berjumpa lagi di channel Welina Sebayang Official. Kali ini saya akan menampilkan video tentang video pembelajaran ya, materi kuliah kegawat daruratan maternal neonatal. Nah, untuk topik kita kali ini adalah tentang kehamilan ektopik. Seperti biasa, bagi kamu yang belum subscribe, yang tombol subscribe-nya masih warna merah, jangan lupa ditekan sampai berwarna abu-abu dan bunyikan lonceng supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kita. Terima kasih. Oke, kehamilan ektopik. Kehamilan ektopik itu adalah kehamilan di luar rahim ataupun bahasa awamnya sering dikenal dengan kehamilan di luar kandungan. Nah, bahasa medisnya di mana hasil konsepsi tertanam di luar kavum uteri ataupun di luar uterus. Frekuensinya ini cukup tinggi ya. Kejadian kehamilan ektopik ini terjadi dari satu dari 125 sampai 330 kehamilan. Jadi artinya seorang bidan harus mengerti dan memahami kehamilan ektopik. Walaupun ini memang bukan asuhan kewenangan bidan, tapi karena ini adalah bagian dari kegawat daruratan maternal, suatu hari jika kita menemukan kasus dengan kehamilan ektopik, seorang bidan harus bisa dan terampil untuk bisa menurunkan angka kematian ibu sehingga bisa mengenali kasus kejadian kehamilan ektopik ini dan segera melakukan penanganan yang tepat, tentunya dirujuk ya. Oke, dapat kita lihat pada gambar ya bahwa seharusnya kehamilan itu ataupun hasil konsepsi itu tertanam di kavum uteri, di rahim ataupun di uterus. Nah, tetapi pada kehamilan ektopik ini hasil konsepsi itu tidak tertanam di rahim ya, tetapi sebagian besar itu tertanam di ampula tuba ya. Jadi sebagian besar kasus kehamilan ektopik ini adalah terjadi di tuba uterina ya, sebanyak 42%. Kemudian beberapa kasus juga terjadi di isthmus tuba uterina, dapat dilihat pada gambar ya. Dan ada juga yang terjadi pada ovarium sendiri, tapi itu kejadiannya cukup sedikit, hanya 1% ya. Bisa juga terjadi di fimbria ataupun di pars interstisial. Nah, jadi kejadian kehamilan ektopik ini yang paling besar terjadi adalah di ampula tuba uterina. Kemudian kira-kira penyebab terjadinya kehamilan ektopik ini adalah biasanya itu karena adanya infeksi ya, gangguan pada lumen tuba, dan bisa juga terjadi pada rekonstruksi tuba ataupun adanya penyumbatan pada tuba sehingga hasil konsepsi yang harusnya berpindah dari tuba ke endometrium atau kavum uteri, tetapi pada kehamilan ektopik ini hasil konsepsinya itu tetap berada di tuba ya. Nah, ada juga beberapa penelitian mengatakan ada faktor yang mempengaruhi itu adalah pemakaian antibiotik dan pemakaian kontrasepsi. Nah, di sini saya akan memberikan bagi semua yang menonton, khususnya mahasiswa-mahasiswa kebidanan, bagi kamu yang punya literatur ataupun jurnal yang berhubungan dengan pemakaian antibiotik dengan kejadian kehamilan ektopik, kamu bisa komen di kolom komentar, ataupun pemakaian kontrasepsi, karena masih berdasarkan literatur ya, yang mengatakan bahwa ada hubungan antara antibiotik dan kontrasepsi dengan kejadian kehamilan ektopik. Saya akan tunggu di kolom komentar. Oke, kehamilan ektopik ini biasanya selama dia belum pecah ya, ataupun belum terjadi ruptur, itu istilahnya disebut dengan kehamilan ektopik. Nah, tetapi begitu terjadi ruptur ataupun pecah, hasil konsepsinya itu ruptur, disebut dengan kehamilan ektopik terganggu atau KET. Nah, jadi selama dia masih belum ruptur atau tidak ruptur, itu gejala dan tandanya seperti kehamilan, tetapi biasanya disertai dengan nyeri perut dan panggul. Ada rasa nyeri perut dan panggul. Nah, begitu sudah terjadi ruptur, biasanya di situ salah satu gejalanya nadi ibu akan menjadi kecil dan cepat ya, kecil dan cepat. Nah, kemudian juga biasanya disertai dengan keluarnya bercak darah flek ya. Tetapi pada pemeriksaan itu VT cervix masih tertutup ya, masih tertutup. Kemudian ibu juga bisa dalam keadaan jatuh atau lemas. Kemudian juga hipotensi, biasa tekanan darah juga menurun karena sudah terjadi perdarahan di dalamnya. Kemudian juga biasanya terjadi nyeri perut ya, nyeri tekannya, nyeri pada perut ya. Kemudian ibu tampak pucat dan ibu tampak lemah. Itu adalah salah satu beberapa contoh gejala dari kehamilan ektopik terganggu.
Nah, jadi di sini dengan gejala-gejala kehamilan ektopik terganggu, mudah-mudahan kita bisa mendiagnosis dengan cepat jika menemukan asuhan pada ibu yang mengalami kehamilan ektopik terganggu dan melakukan penanganan segera. Nah, penanganannya di sini ya, penata laksanaannya biasanya langsung dipasang infus dan dilakukan rujukan, dirujuk ke rumah sakit. Oke, demikianlah pemaparan kuliah tentang kehamilan ektopik. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan pengetahuan kita semuanya. Terima kasih.